Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah tata kelola teknologi informasi pertemuan kedua ya. Ya, semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat 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 semangat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan tata kelola teknologi informasi yang baik dalam sebuah perusahaan ya. Ya, ini sesuai dengan RPS ya. Ya, jadi penggunaan teknologi informasi pada suatu organisasi tentunya juga akan membawa banyak keuntungan bagi organisasi itu sendiri ya. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi misalkan sebuah minimarket ya, atau Indomaret atau Alfamart, jika menggunakan jika menggunakan transaksi jual beli menggunakan manual ya, itu sangat merugikan ya, karena akan terjadinya kehilangan atau keterlambatan dalam mengurus transaksi jual beli. Nah, sebaliknya jika Alfamart atau Indomaret itu menggunakan komputer untuk transaksi jual belinya, maka akan membawa dampak yang baik. Jadi transaksi jual belinya akan cepat dan tepat, terus juga tidak adanya terjadinya kehilangan barang atau stok barang yang ada di gudang ya, karena sistemnya berhubungan semuanya ya, antara transaksi yang di depan dengan gudang yang ada di belakang. Nah, itu contoh keuntungan dari Indomaret, Alfamart yang menerapkan teknologi. Nah, mungkin Anda bisa itu ya memberi contoh yang lain ya. Ya. Nah, ini mungkin nanti itu ya, kalau Anda ketemu saya langsung ya bisa memberi contohnya langsung. Nah, untuk sementara kita lanjutkan dulu. Nah, jadi peningkatan peran teknologi nantinya harus berbanding lurus dengan investasi yang dikeluarkan. Biasanya mengeluarkan uang dengan jumlah besar. Nah, itu pasti ya. Jadi misalkan sebuah Indomaret atau Alfamart kan mungkin hanya untuk transaksi jual belinya hanya mengeluarkan biaya untuk membeli 1 atau 2 komputer saja ya. Nah, terus bagi perusahaan yang besar pasti dia mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya. Misalkan dia harus membeli 50 buah komputer ya. Nah, itu memang semuanya 50 buah komputer itu pasti semuanya digunakan ya. Nah, itu memang investasinya besar ya, tapi itu sangat berguna sekali bagi keberlangsungan perusahaan itu ya. Nah, itu pasti ya. Jadi kalau butuh teknologi yang banyak, maka pasti membutuhkan dana yang besar. Terus berikutnya, hal ini akan membutuhkan perencanaan yang matang dalam melaksanakan investasi teknologi informasi nantinya. Nah, itu pasti ya. Jadi jangan sampai itu ya. Jangan sampai kita sudah membeli teknologi sampai harga 100 juta ya. Tapi ternyata tidak dipakai ya. Atau fungsinya dari komputer itu tidak maksimal ya. Ya gitu ya. Jika misalkan fungsi komputer yang harganya 100 juta itu bisa melakukan fungsi A, B, C, D sampai F ya. Ya. Tapi ternyata perusahaan itu hanya menggunakan fungsi dari komputer itu hanya A, B, C-nya aja. Nah, itu berarti sangat merugikan ya, sangat merugikan. Jadi dari fungsi A, B, C, D, E sampai F, ternyata perusahaan itu hanya menggunakan fungsi A, B, C-nya aja. Nah, itu berarti itu perencanaannya tidak benar ya, perencanaannya gagal. Nah, itu ya, karena komputernya sudah mahal tapi tidak digunakan semua fungsinya. Nah, itu berarti perencanaannya juga harus benar. Nah, ini lanjutannya ya. Nah, makanya dari itu diperlukan adanya tata kelola teknologi yang baik pada suatu organisasi, dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Ya, agar perusahaannya berjalan secara optimal. Nah, jadi misalkan kita akan mendirikan usaha atau akan mendirikan perusahaan, jadi untuk tata kelola teknologinya harus dibuat dari sebelum adanya usaha atau perusahaan itu berjalan ya. Jadi perencanaannya harus dibuat ya. Jadi kita nanti membutuhkan kira-kira teknologi yang seperti apa ya, terus butuh software apa, terus nanti siapa yang mau ngurus atau siapa yang mau merawat teknologinya itu. Nah, itu semuanya harus dibicarakan dengan matang ya, harus direncanakan dengan matang ya, agar jangan sampai
teknologi yang sudah dibeli atau yang sudah software yang sudah dibeli tidak akan bisa dipakai. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, berarti perencanaannya harus matang. Perencanaannya harus dilakukan sebelum terjadinya implementasi. Ya, jadi kalau sudah terjadinya implementasi itu, lalu tiba-tiba ada komputer yang tidak digunakan, nah itu berarti ada yang salah ya, ada yang salah. Berarti perencanaannya tidak dilakukan sebelum terjadinya implementasi. Nah, itu. Soalnya kalau sudah beli komputer tapi tidak digunakan, nanti tetap bisa mengganggu jalannya operasional perusahaan. Ya, terus tata kelola ya, tata kelola teknologi informasi mempunyai banyak sekali tool ya. Salah satunya adalah COBIT ya. COBIT itu adalah framework ya. COBIT itu adalah framework. Dia menyediakan ukuran, indikator, proses, dan kumpulan praktek terbaik untuk membantu perusahaan agar menjadi optimal ya dalam penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi dan bisa mengembangkan pengendalian terhadap manajemen teknologi informasi yang pantas untuk suatu organisasi. Jadi COBIT framework itu untuk membantu perusahaan agar teknologi informasinya berjalan optimal ya, dan juga bisa mengembangkan pengendalian terhadap manajemen teknologi informasinya. Nah, itu COBIT itu seperti itu ya. Jadi kegunaannya banyak atau bagus sekali. Maka dengan adanya COBIT itu perusahaan akan mengetahui bahwa investasi teknologi informasi mereka membawa keuntungan maksimal bagi proses bisnis mereka ya. Nah, kayak gitu. Jadi dengan adanya diterapkan COBIT, nanti perusahaan akan tahu ya kira-kira dengan adanya penerapan COBIT itu akan memberi keuntungan yang maksimal. Nah, itu bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan COBIT. Nah, jadi misalkan ada perusahaan lainnya sudah menerapkan COBIT ternyata keuntungannya besar. Nah, itu berarti memang COBIT-nya sangat berguna sekali. Ya, jadi COBIT itu kepanjangan dari Control Objective for Information dan Related Technology, yang memberikan kebijaksanaan yang jelas dan praktik yang baik dalam tata kelola teknologi informasi dengan membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola teknologi yang terkait dengan tata kelola teknologi informasi dengan cara memberikan kerangka kerja cara teknologi informasi dan panduan juga dalam pengendalian terinci ya bagi pihak manajemen, pemilik proses bisnis, pengguna, dan juga auditor. Ya, jadi COBIT itu sangat membantu sekali bagi pihak manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, pengguna, dan juga auditor, karena kerangka dari COBIT itu sangat jelas sekali ya. Kerangkanya sangat jelas sekali. Nah, jadi penggunaan dari COBIT ini aslinya Anda harus melihat contoh langsung penggunaan COBIT-nya ya. Jadi agar lebih jelas seharusnya Anda melihat contoh langsung penggunaan COBIT di sebuah perusahaan ya. Seperti itu nanti jadi lebih jelas lagi. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Untuk membuat teknologi informasi berhasil dan menyampaikan kebutuhan bisnis perusahaan, manajemen harus membuat sistem pengendalian internal ya atau kerangka kerja COBIT yang memberikan kontribusi kendalian kebutuhan dengan ini ya. Jadi dengan diterapkannya kerangka kerja COBIT, jadi akan membuat itu ya, pertama membuat link dengan kebutuhan bisnis perusahaan ya. Jadi nanti ada linknya ya, dalam kebutuhan bisnis nanti ada linknya itu maksudnya berhubungan dengan pihak-pihak yang lain ya. Terus yang kedua, akan mengorganisasikan kegiatan teknologi informasi ke dalam satu proses yang berlaku umum ya. Itu yang berhubungan dengan penerapan COBIT ini ya. Terus yang ketiga, bisa mengidentifikasi sumber daya teknologi informasi utama yang dihitung. Jadi dengan penerapan COBIT nanti kita bisa menghitung sumber daya teknologi yang digunakan tuh ada berapa banyak ya. Seperti itu. Terus yang dengan penerapan COBIT nanti bisa menentukan tujuan pengendalian manajemen.
Jadi dalam proses COVID itu digambarkan oleh model proses yang membagi teknologi informasi menjadi 4 bagian dan 34 proses yang merangkum 210 detail kontrol objektif sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, mulai dari perencanaan, pembangunan, menjalankan, dan monitor implementasi teknologi informasi, dan juga memberikan pandangan end-to-end teknologi informasi. Ya, jadi fokus dari COVID itu banyak sekali ya, banyak sekali. Dimulai dari tanggung jawabnya, perencanaan, membangun teknologi, menjalankan teknologi, dan memonitor teknologi yang sudah berjalan. Nah, jadi COVID itu bagus sekali kerangkanya. Ya, jadi fokus karakter utama dari COVID adalah fokus pada bisnis, orientasi proses, dan berhasil kontrol dan dikendalikan oleh pengukuran. Nah, ini fokusnya seperti ini ya. Ya, jadi COVID itu mempunyai karakter utama. Nah, ini kita akan melihat langsung kerangka kerja dari COVID ya. Lihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, ini adalah kerangka kerja dari COVID ya. Nah, jadi kita lihat kotak-kotak yang warna biru ya. Jadi kotak yang warna biru itu ada business objective, terus ada governance objective, kemudian ada information criteria, terus ada monitor dan evaluate, terus ada deliver and support, kemudian ada acquire and implement, kemudian ada plan dan organisasi. Nah, jadi yang sebelah kiri itu yang monitor dan evaluate, itu isinya adalah itu ya, sebelah kiri ya, monitor dan evaluate active performance, terus monitor evaluate internal control ya. Nah, itu jadi tiap kotak itu ada rinciannya masing-masing ya, dimulai dari yang sebelah kiri monitor dan evaluate, terus yang sebelah kiri bawah deliver dan support, itu isinya macam-macam ya, ada di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan itu ada acquire dan implement, itu isinya macam-macam. Kemudian ada plan dan objektif juga, plan and organize, itu isinya juga macam-macam ya, di sebelah kanan atas. Ini adalah kerangka kerja dari COVID. Nah, ini ya, jadi agar lebih jelasnya lagi nanti Anda coba cari lebih jelasnya lagi, coba Anda cari jurnal yang berhubungan dengan tata kelola TI menggunakan COVID ya. Nah, contoh jurnalnya seperti ini ya, contoh jurnal seperti ini saya perlihatkan. Nah, ini contoh jurnalnya seperti ini ya. Ini ada jurnal saya ambil dari internet, judulnya adalah penerapan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID framework. Nah, ini ya. Jadi nanti dengan Anda melihat jurnal, Anda lebih jelas ya bahwa COVID itu digunakan untuk apa sih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh jurnalnya seperti ini. Nah, jadi silakan Anda mencari jurnal yang tata kelola teknologi tata kelola IT menggunakan COVID ya, silakan dicari ya. Ya, silakan dicari. Kemudian setelah dicari dan dibaca-baca, kemudian itu ya Anda catat ya, Anda catat judul jurnalnya apa, kemudian latar belakang masalahnya apa, metode yang digunakan apa ya, dijelaskan. Kemudian langkah-langkah penggunaan COVID seperti apa ya, dijelaskan juga. Kemudian yang terakhir kesimpulan ya. Nah, nanti dikumpulkan selewat skalsa ya. Ya. Nanti setelah dikumpulkan selewat skalsa, nanti ada pertanyaan dari saya ya. Ya, setelah dikumpulkan dari lewat skalsa nanti ada pertanyaan dari saya. Nah, terus nanti kalau ada yang kurang jelas mengenai materi hari ini, silakan ditanyakan lewat WA. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk materi hari ini mengenai tata kelola penerapan tata kelola ya. Ya, materi ini mengenai penerapan tata kelola ya, silakan Anda baca itu ya, silakan Anda baca jurnal agar lebih jelas ya. Misalkan ya, dengan baca jurnal nanti Anda jadi lebih jelas kira-kira penerapan COVID itu di perusahaan seperti apa. Nah, seperti itu ya. Ya, silakan ini dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WA. Ya. Ya, atas perhatiannya terima kasih banyak ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.